Pemilik rumah Brian Nathanael mulai mengubah rumah miliknya menjadi rumah pintar sejak awal 2022. Ia mengisi rumahnya dengan beragam perangkat berbasis Internet of Things atau IoT. IoT merupakan konsep dengan menanam teknologi seperti sensor atau software pada benda agar bisa terhubung dan bertukar data dengan perangkat lain seperti smartphone. Hai, kok Halo. tahu ada orang datang? Tadi aku ngeliat ada notifikasi dari CCTV-nya, Kak. Oh, berarti dari sini ya Iya. langsung kelihatan. Ini berarti ada motion sensor atau gimana? Jadi ada motion detection, kalau misalnya ada yang lewat atau jalan, itu bisa tahu kita ada dikasih notifikasi. Oke, berarti aku nggak usah ngetok nih, tadi langsung udah tahu. Boleh izin masuk, Boleh, Brian? boleh. Masuk, Kak. Misi ya. Iya. Oh, ini aku lihat juga smart lock ya berarti ya. Bisa tolong jelasin mekanismenya, fungsinya? Oke, jadi ini tuh smart lock yang bisa pakai fingerprint, bisa pakai ini fingerprint yang pertama, terus bisa pakai kode dan juga bisa pakai kunci manual, sama bisa pakai RFID, yaitu kayak kartu, misalnya e-money, KTP, pokoknya semua yang ada RFID-nya. Nah, kalau mati listrik gimana, Brian? Ini tuh udah build, ada baterainya, jadi kita bisa pakai baterai biasa kok, baterai A2. Ini A2 atau A1 gitu, jadi tinggal diganti aja baterainya dan ada notifikasinya. Kalau baterainya rendah, dia bisa langsung ngasih notifikasi ke kita untuk ganti baterai. Jadi ini juga nyambung ke HP, Internet of Things. Jadi kalau baterainya low, langsung Kasih tahu ke kasih aku. notifikasi. Terus juga misalnya baterainya habis, terus aku lupa ganti, aku juga bisa pakai kunci manualnya. Jadi kalau misalnya nggak ada baterai, ini kayak pintu manual aja sih, pintu biasa. Rumah Brian yang diisi beragam macam perangkat elektronik membutuhkan daya listrik sebesar 500 kWh per bulan. Secara total, Brian telah mengeluarkan biaya sekitar 15 juta untuk mengubah rumah menjadi smart home. Aku pun beli peralatan smart home itu nyicil semua. Jadi nggak semuanya langsung brok, semuanya beli. Jadi aku nyicil satu-satu, kayak misalnya, oh yang paling krusial apa di rumah. Terus kayak CCTV karena security. Terus smart door. Jadi aku beli CCTV dan smart door, abis itu kayak, oh ternyata lebih memudahkan hidup kalau misalnya ada smart finder. Jadi aku beli lagi smart finder. Oh ternyata satu nggak cukup, dua. Jadi nggak perlu harus beli semuanya langsung. Menurut pengamat teknologi Imron Zuhri, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum mengubah rumah menjadi smart home. Nomor satu, nggak cuma kalau listrik mati terus internetnya mati mungkin terus jadi bingung. Kalau misalnya infrastruktur kita belum stabil ya, jadi harus dipikirin tuh mekanismenya. Setidak-tidaknya harus ada sambungan internet lokal gitu. Kedua ini yang belum disadari juga karena banyak soalnya perangkat smart home memang miskin proteksi security-nya gitu. Nah itu juga itu kekurangannya sih karena seringkali karena dia tidak terproteksi dengan baik sehingga kemungkinan bahwa dia bisa di-hijack orang lain dari luar itu sangat mungkin gitu. Kalau cuma nyalain matiin lampu nggak apa-apa ya, tapi kalau kemudian orang itu bisa buka pintu dari luar dan sebagainya tentunya cukup berbahaya. Nah mungkin gini, ada baiknya nomor satu melindungi konektivitas internet di rumah itu sendiri gitu. Nah itu mungkin bisa konsultasi dengan orang yang lebih ahli gitu ya, memasang firewall misalnya dan sebagainya gitu. Firewall lalu security system dan sebagainya gitu. Kedua ya memang melihat apakah barang-barang yang dibeli itu memang punya fasilitas security yang baik juga gitu. Menggabungkan teknologi dan pelayanan dalam lingkungan rumah tentu dapat meningkatkan efisiensi serta kenyamanan penghuni. Namun sebelum mengubah rumah menjadi smart home, jangan lupa untuk memastikan infrastruktur listrik dan internet dalam rumah mendukung. Karmel Mursalim, Aryo Asmoro, Tangerang.